warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 12 Hijabe akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu DNS server dan juga NTP server dengan OS OpenSUSE. Di sini juga kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nama saya Ilham Arisani Maulana. Nama saya Ki Agus Muhammad Naufal Fikri. Nama saya Eva Nur Hidayah. Nama saya Desita Triani. Di sini juga kita akan menjelaskan bagaimana cara pengujiannya dan juga apa itu pengertian dari NTP, DNS, dan juga OpenSUSE. Terima kasih. Yang pertama di sini ada laporan praktikum konfigurasi NTP server dan DNS server pada sistem operasi OpenSUSE. Lalu di sini juga ada pendahuluan, yaitu pada praktik ini kami akan mengkonfigurasi NTP server dan juga DNS server. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan NTP server? Nah, NTP server itu yaitu Network Time Protocol atau yang dapat digunakan untuk mensinkronkan waktu pada jaringan seperti jaringan LAN ataupun jaringan-jaringan internet lainnya, dan bisa mensinkronkan jam-jam sistem komputer di atas praktek switching variable latency atau jaringan data. Lalu di sini juga OpenSUSE dengan klien terbagi menjadi fisikal dan virtual. Untuk fisikal klien, di sini kita menggunakan sistem operasi Windows 10, sedangkan untuk virtual klien kami menggunakan sistem operasi Windows. Lalu di sini kita membuat sebuah konfigurasi dan juga membuat topologi yang akan digunakan pada praktik ini. Di sini juga ada topologinya dan juga beserta IP-IP-nya. Di sini ada servernya yang terdiri dari DNS dan juga NTP. Di sini juga ada ETH0 dengan IP 192.168.1.1.3 dengan prefix 29, dan juga di sini ada untuk virtual kliennya ada ETH1 dengan IP 192.168.1.9 dengan prefix 29. Nah, di sini ada fisikal dari kliennya, yaitu ada 192.168.1.4/29. Di sini ada virtual klien juga yang IP-nya 192.168.1.10 dengan prefix 29. Setelah itu semua sudah, di sini juga kita menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang harus kita punya atau ini yang pertama ada laptop dengan sistem operasi Windows 10. Yang kedua, kita harus mempunyai kaset dari OS Windows 7, dan yang ketiga kaset OS OpenSUSE versi 15.2 karena itu yang kita gunakan. Lalu yang keempat yang paling penting adalah aplikasi dari VirtualBox sendiri. Nah, di sini akan ada yang menjelaskan tentang langkah kerja dari DNS dan juga NTP server tersebut. Ini kita sudah masuk sebagai super user. Terus yang langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menginstal paket bin 9 untuk DNS-nya itu. Tapi dengan menggunakannya zipper install bin 9. Zipper install bin seperti itu, karena kita sudah menginstalnya, jadi kita tidak usah menginstal lagi. Zipper ini adalah perintah untuk instalasi, upgrade, dan updating pada OpenSUSE. Kita buka file nano.conf. Kita ke paling bawah untuk lihat konfigurasinya. Ini merupakan contoh konfigurasinya yang sudah dibuat. Yang paling atas merupakan DNS lookup, yang fungsinya itu untuk mengubah domain menjadi IP. Dan yang paling bawah merupakan DNS reverse, yang fungsinya untuk mengubah IP menjadi domain. Seperti berikut contoh konfigurasinya. Lalu sekarang kita buka file. Kita masuk dulu ke direktori var lib namad.
Di sini ada file kelompok3.com.reverse dan juga kelompok3.com.zone yang sudah ada konfigurasinya. Bisa kita lihat dulu dengan perintah nano kelompok3.com.reverse. Ini merupakan hasil konfigurasi yang telah dibuat dengan domainnya yaitu kelompok3.com. Dengan IP-nya itu 192.168.1.3. Di sini kenapa 3.1? Karena sudah aturannya menggunakan dari oktet dari belakang, dari akhir. Seperti ini. Lalu kita buka file konfigurasi yang satu lagi. Ini file konfigurasi dari file kelompok3.com.zone. Hampir sama seperti yang tadi, cuma ada perbedaan. Yang tadi digunakannya IP dari oktet yang terakhir, tapi ini menggunakan NTP dan www. Untuk jika sudah konfigurasi, biasakan kita menggunakan sistem CTL restart named yang fungsinya itu untuk merestart aplikasi paket binnya. Jika sudah, kita bisa lihat bahwa seperti ini dan udah ada tulisannya aktif, maka DNS sudah bisa digunakan. Lalu berikutnya yaitu kita akan menyeting IP untuk si servernya ini. Kami menyetingnya dalam file etc/sysconfig/network if config. Karena di sini kami menggunakan ETH0 yaitu ETH host only yang terhubung ke physical client dan ETH1 yang merupakan internal network yang terhubung ke virtual client. Kita setting dulu untuk yang terhubung ke physical client. Networknya itu 192.168.1.0 dengan grafik 29. Di sini untuk IP servernya 1.3 yang juga merupakan IP dari DNS-nya. Lalu kita keluar lagi. Ini untuk yang terhubung ke virtual client. Kita berbeda network, yaitu networknya 192.168.1.8/29. Di sini untuk servernya 1.9. Kemudian jika ingin mengaktifkan, setelah kita mengubah IP-nya, lalu kita ingin mengaktifkan IP yang baru, maka kita ketikkan sintaks if up ETH yang sesuai dengan yang ingin diaktifkannya. Jika dua-duanya sudah up, maka kita bisa lihat hasilnya dengan sistem CTL status network. Nah, ketiga ini yang tadi baru dikonfig ada ETH1 dan ETH0 sudah up. Maka kita lihat dulu di IP address. Nah, sudah benar, sudah jalan. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfig untuk yang NTP servernya. Kita masuk ke file etc crony.conf. Nah, di sini awalnya yang allow ini terdapat hashtag seperti ini, maka kita hapuskan supaya perintahnya ini dapat dijalankan. Lalu yang local stratum juga kita hapuskan hashtagnya karena pada awalnya masih ada hashtag supaya bisa jalan. Lalu kita jika sudah melakukan perubahan, jangan lupa restart lagi sistem CTL status cronid.
restart cloned. Lalu kita lihat statusnya. Nah, sudah jalan. Lalu selanjutnya kita akan menguji coba di yang physical client, yaitu nah ini IP dari physical client-nya, yaitu 1.4. Kita memasukkan default gateway-nya 1.3 supaya sesuai dengan interface dari ETH0 yang terhubung melalui VirtualBox Host Only Ethernet Adapter 2. Grafiknya juga harus sesuai. Lalu selanjutnya kita coba dulu untuk menguji coba DNS-nya. Sekarang kita coba dulu lakukan testing ke gateway-nya. Nah, ini di bawah pingnya berhasil. Lalu kita coba lakukan uji coba DNS-nya dengan NS lookup. Masuk ke server 192.168.1.3. Nah, berhasil. Sudah muncul nama server kelompok3.com, name-nya kelompok3.com. Lalu selanjutnya kita setting untuk jam dan waktunya. Nah, kita masuk ke setting, lalu ini ada add clocks for different time zone. Kita klik. Lalu akan muncul pop-up seperti ini, add end time. Lalu kita pilih yang internet line. Ini sebelumnya. Next synchronization jam 11:07 malam. Ini tadi kita uji coba sebelumnya pada jam 2:35 menit. Lalu sekarang kita coba lagi untuk diupdate. Nah, sekarang the clock was successfully, berarti menandakan bahwa NTP servernya sudah berjalan. Ini jamnya sama kayak yang tadi sebelumnya 2:47. Ini tadi sudah lebih 1 menit. Selanjutnya, apakah si NTP kliennya ini benar-benar terhubung ke NTP server? Kita coba lihat dengan mengetikkan sintak chronic clients. Nah, ini udah hostname-nya, IP-nya 192.168.1.4, yaitu tadi IP dari physical client. Ini berarti sudah menandakan bahwa NTP kliennya sudah benar-benar terhubung ke server. Selanjutnya akan uji coba dari server, dari virtual client untuk mencoba NTP kliennya. Selanjutnya, kita coba pengujian dari virtual client ke server melalui interface ETH1. Kita lihat IP pada virtual client dengan gateway dan DNS servernya 192.168.1.9. Dan kedua, kita melakukan ping ke IP gateway. Dan berhasil. Yang ketiga, kita coba NS lookup ke server.
Nah, di sini sudah muncul dan kita ns lookup, dan jika sudah muncul seperti ini berarti settingnya sudah berhasil. Terus selanjutnya kita menyeting NTP server dengan memasukkan DNS server. Kita klik adjust date and time, pilih internet time, terus change setting. Tadi kita sudah melakukan pengujian terlebih dahulu pada pukul 2:01 sore. Nah, di sini kan sudah ada NTP kelompok 3 dan klik update now. Nah, di sini sudah berhasil. Sama dengan waktu ini sama dengan real time yang ada di sekarang. Oke. Dan kita coba lihat di apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil disetting pada virtual kliennya. Nah, jadi kesimpulannya dari kesimpulan dari praktik yang dilakukan tadi yaitu NTP server dapat dibuat pada OpenSUSE dengan paket aplikasi Crony, walaupun sebenarnya masih ada paket lain yang serupa untuk konfigurasi NTP server. Dan selain NTP server, kita juga membuat DNS server dan konfigurasi aplikasi Crony. Kita dapat membuat sebuah NTP server dengan mengakses waktu dan tanggal pada server dengan memasukkan domain dari DNS server yang tadi kita buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.